Halo, assalamualaikum teman-teman semua, dimanapun kalian berada, semoga sehat selalu. Terima kasih udah klik buat nonton video kali ini. Yang belum subscribe, yuk subscribe dulu biar channel ini semakin berkembang. Video kali ini video lanjutan dari video sebelumnya, ngabuburit hunting kereta api, explore wilayah Daop 5 Purwokerto. Yang belum nonton videonya bisa tonton videonya dulu di pojok kanan atas. Setelah seharian explore spot hunting di wilayah Purwokerto, sore harinya dari stasiun Purwokerto saya bakal naik kereta buat balik ke Jogja. Tentunya beli tarif khusus 2 jam sebelum jadwal keretanya berangkat biar lebih hemat. Lumayan kalau dihitung-hitung bisa hemat sampai 75% dari harga tiket normal. Dari stasiun Purwokerto kita bakal naik kereta ekonomi yang baru aja di-upgrade lagi ke kereta ekonomi spek eksekutif rata kanan, kereta api Jaka Tingkir. Kayaknya jalur Jakarta-Jogja lewat Purwokerto ini wajib banget dikasih kereta paling baru, kereta ekonomi dan eksekutif spek rata kanan ya. Oke, karena saya datangnya di stasiun udah mepet sama jadwal keberangkatan kereta api Jaka Tingkir, jadi kita langsung aja masuk ke dalam stasiun. Masuk ke dalam stasiun Purwokerto, langsung pengumuman kereta api Jaka Tingkir tiba di Purwokerto, masuk jalur 3. Wah, penumpangnya dari Purwokerto banyak banget teman-teman. Ini kayaknya pada menuju ke Jogja sama ke Solo. Rame. Silakan Bapak, Jaka Tingkir jalur 3 ya. Dianterin sampai dalam. Belakang sebelah sana ya. Di depan rumah lagi kita. pada mau beli bukan? Kamu nggak beli buka? Enggak, ntar aja. Melu. Hah? Langsung. Oh iya. Mau. Ya teman-teman, aku kerja di sini ya, jadi minta izin boleh masuk ya. Takutnya banyak yang nanti kenapa bisa masuk gitu. Aku kerja di stasiun Purwokerto, jadi customer service Bapak. EduTrain. Kalau mau Ya, EduTrain, betul. EduTrain wilayah Purwokerto Cilacap hubungi Mas Garda. Saya. Walking jauh-jauh hari. Kereta api Jaka Tingkir tiba, masuk di jalur 3 stasiun Purwokerto teman-teman. Tadi pakai lokomotif CC203. Berhenti di Purwokerto kayaknya sekitar 8 menit. Bakal berangkat jam 16:35. Ayo Bapak, silakan. Jadi pengen naik ya. Ayo Bapak, silakan. Ya jadi pengen naik. Ayo, saya di Jogja ya. Terus saya di Jogja. Rame coy. Pindahnya dulu. Ini Mas. Oke, saya duduk di 8D. Masih 5 menit lagi kita isi air dulu ya. Buat buka puasa. Kita lari ke sana. Masih ada 5 menit. Si Banyu. Yang turun dari Jakarta ke Purwokerto juga banyak yang naik Jaka Tingkir. Tadi yang naik juga banyak juga. Keisi lagi, penuh teman-teman keretanya. Nah, kalau ngisi air di sini nih di Purwokerto. Dekat pintu yang tengah ada tulisannya Purwokerto. Refill gratis. Amin sih. Nanti ya.
Thank you. Jumpa lagi. Sampai ketemu di Jogja. Tunggu main ke Purwokerto lagi. Ayo sesuk. Bumi Ayu belum ya? Iku dudu Purwokerto jenenge. Yo enggak Wis apa-apa. beda kabupaten. Biar tarif khusus saya ini. Terima kasih direpotin. Santai, aman. Yep. Tunggu saya di Jogja. Siap. 16:34 kita berangkat dari stasiun Purwokerto. Di jalur 1 kereta api Serayu ternyata belum berangkat. Nah, ini 16:40 atau 45 kayaknya. Saya pernah naik Serayu juga, nanti video tripnya di pojok kanan atas teman-teman. Kereta termurah dari Purwokerto ke Bandung ke Pasar Senen Jakarta. Nah kalau Serayu ini dia nanti kebalik ya. Ini ekonomi 5-nya paling depan, ekonomi 6 paling depan. Logonya pakai 206. Tumben pakai 206 biar nggak ganti kabin, berarti nggak ganti lokomotif. Serayunya pakai 206. Hujan mendung gitu, jadi kayak berkabut ya. Di gunung-gunungnya kelihatan syahdu banget, cakep. Penumpangnya penuh banget teman-teman. Dan ini nggak tahu kenapa kok dikasih lampunya nyala lagi, padahal tadi udah mode malam. AC-nya dingin, di luar hujan, jadi kalau kedinginan bisa pakai jaket atau sewa selimut. Kita sudah melintas langsung di stasiun Notok dan sebentar lagi akan melewati terowongan Notok. Cakep sih kalau naik kereta sorenya tuh pas lewat Purwokerto, apalagi pas hujan kayak gini ya, jadi pemandangannya tuh seger. Di sana ada rel lama, dulu jalur keretanya lewat sana, terowongan lamanya di sana. Sekarang lewat jalur double track, jalur baru. Dan ini bakal lewat terowongan Notok, double track terowongan baru. Panjangnya berapa ya? 470 kayaknya, hampir 500-an panjang terowongan ini. Jadi kalau misalkan naik kereta dan mau menikmati pemandangan, itu the best view kalau dari Jakarta menuju Jogja setelah Purwokerto dan sebelum Purwokerto. Itu cakep pemandangannya. Kalau dari Jogja ke Jakarta sama, setelah Kroya sama setelah Purwokerto teman-teman. Dari stasiun Kebasen ini mulai kerasa banget ngebutnya, tapi nggak berisik, anteng banget di ekonomi 8 ini. Nyaman banget, nggak gelodakan, bener-bener senyap. Kecepatan kita sekarang 113 km per jam dan kayaknya masih naik. Nah di GPK yang baru, di grafik perjalanan kereta api yang baru tahun 2025, kereta api Cakak Tingkir ini rangkainya di-upgrade pakai kereta ekonomi stainless steel new generation. Dan kecepatannya juga di-upgrade bisa sampai 120 km per jam teman-teman, yang sebelumnya cuma 100 km per jam aja.
ini kencang banget tuh ini. Kita udah lepas stasiun Kebasen, tadi udah melintas langsung stasiun Randegan. Jadi Kebasen sampai Kroya ini udah bisa sampai 120 km per jam. Bahkan kalau nggak salah Kebasen sampai Jogja ya, itu maksimal kecepatan di jalur ini 120 km per jam. Sekarang udah 114, 115 teman-teman. Naik terus, pakai lokomotif CC 203 lagi tadi. Keren, menariknya kereta stainless steel new generation. Kerasa banget ini ngebutnya, dan tetap anteng, nggak begitu bergoncang dan gemelodak. Jadi lebih nyaman dibandingkan kereta-kereta lama. Tiba di stasiun Kroya dan ini bertemu sama kereta api Kertanegara. Kayak baru nyampe juga ini Kertanegara. Kalau Kertanegara itu pakai ekonomi New Image sama kereta eksekutif New Image, teman-teman. Di jalur 3 juga ada kereta. Kayaknya ini kereta api Serayu yang dari Jakarta tujuan akhir Purwokerto yang lewat Bandung. Ini kayaknya masih putar lokomotif ya, teman-teman. Kereta ekonomi termurah di Jakarta Purwokerto lewat Bandung. Ekonomi New Gen, ekonomi subsidi. Ini ekonomi New Image. Berangkat. 3 generasi kereta ekonomi. Ekonomi New Image, duduknya searah kereta Separuh, searahnya kebalik. Yang ini ekonomi kursi tegak berhadapan. Dan Jakarta Tingkir ekonomi New Generation. Ternyata tadi barusan mbaknya ngumumin ini bukan kereta api Serayu, teman-teman, tapi kereta api Pasundan. Sepi banget. Pasundan harganya 200-300. Tapi dapat kursi tegak berhadapan. Kita dapat ekonomi New Gen. Mau berangkat, cuy. Mau nyari tulisan Pasundan udah berangkat. Kita rekam dari dalam aja. Oke, berangkat dari Kroya. Ternyata kita nyusul Pasundan, coy. Kereta elit lah ya. Ada yang suka banget sama kereta Pasundan. Siapa ya? Apa ya? Kereta elit seperti Pasundan. Tapi kok disusul. Jalan tapi belum nutup. Tutup dulu. Ya wes, tutupan. Biar safety. Pasundan nasibmu kini. Tadi ternyata kita nyusul kereta api Pasundan di Kroya, teman-teman. Pasundan dari Bandung, tujuan akhir stasiun Surabaya Gubeng lewat Jogja. Sampai saat ini Pasundan udah bukan kereta subsidi, kereta komersil yang harga tiketnya juga udah 200-an ke atas, bahkan sampai 300.000 atau 290.000, lupa saya. Hampir 300 lebih pokoknya. Itu harusnya sudah dapat kereta ekonomi New Generation ya. Jakarta Tingkir dulu juga kursinya tegak berhadapan, tapi yang dua-dua di-upgrade pakai kereta ekonomi New Generation yang modifikasi, terus nggak lama di-upgrade lagi jadi ekonomi New Generation yang stainless steel yang saya naiki saat ini. Dan kereta api Pasundan sampai tahun 2025 masih pakai kereta kursi tegak berhadapan. Padahal perjalanannya juga udah lumayan lama ya. Bahkan tadi kita susul di stasiun Kroya. Ngenes banget. Penumpangnya juga nggak begitu ramai tadi sepertinya, banyak kursi yang kosong. Ya mungkin benefitnya kalau naik Pasundan, waktu kita bayar tiket yang agak mahal, kita bisa dapat kursi yang banyak yang kosong ya. Jadi kita duduk bisa sendirian di kursi yang 4 berhadapan.
dua-dua berhadapan isi 4 orang, kita sendirian itu bisa aja sih, karena kalau penumpangnya kosong. Tapi kalau kereta-kereta kayak yang sudah new generation, Progo, Lodaya, Jakatingkir, penumpangnya jangan ditanya, langsung naik penuh teman-teman. Apalagi Progo ya, udah bisa dibilang kayak Taksaka versi ekonominya Jogja. Progo itu full terus, gak pernah sepi penumpangnya. Keren sih emang. Tapi emang kalau naik kereta ekonomi yang new generation, apalagi yang stainless steel, itu punya vibe sendiri. Rasanya tuh udah kayak naik kereta eksekutif, karena emang interiornya ini nggak ada bedanya dengan eksekutif, hanya saja yang membedakan kursinya. Kenyamanan kursinya bahkan menurut saya lebih enak daripada eksekutif ya. Tinggal direbahin, ini udah direbahin sih, udah tak rebahin, kursinya udah direbahin. Keras, karena masih baru. Nyaman banget, tapi kayaknya kurang rebah ke belakang ya. Saya pernah naik ke Lodaya tuh kayaknya recliningnya ini lebih ke belakang lagi ya. Tapi ini udah nyaman sih, editor. Tidur. Top. Tambah lagi Jakatingkir ini kalau dari Jakarta itu berangkatnya siang. Jadi kalau buat teman-teman yang nggak mau berangkat pagi dari Jakarta untuk perjalanan ke Jogja atau Solo, itu bisa naik kereta api Jakatingkir. Nanti tiba di Jogja atau di Solo itu udah malam, sekitar jam 7 ya untuk di Jogja. Kalau di Solo kayaknya jam 8 malam. Jadi kalau misalkan mau langsung liburan di Jogja ke Malioboro, itu pas banget naik Jakatingkir ini. Turun kereta langsung bisa ke Malioboro, karena kan Malioboro ramainya jam malam ya teman-teman. Dan kita selama perjalanan nggak bakal capek dengan kereta ekonomi new generation yang nyaman banget. Pemandangannya masih bagus banget lagi. Ngabuburit di atas kereta sambil nikmati pemandangan. Kecepatan kereta api Jakatingkir udah tembus di angka 111 km per jam. Ngebut banget ini teman-teman. Dan rel sini kayaknya nggak begitu halus ya, jadi lumayan terasa bergoyang. Tadi sempat pas ada rel yang halus banget. Sekarang sudah 114, di depan 114 sama. 115 sama. Ternyata speedometer di handphone sama di depan itu panel informasi LED-nya sama teman-teman. Lembut banget cuy ini cuy, kenceng banget kereta ekonomi. Terus suara bugi rodanya tuh kayak gini nih kalau pas kenceng, karena emang pakai bugi K10 ya, yang tipikal keras. Sebentar lagi kita akan melintas langsung di stasiun Ijo dan menembus terowongan Ijo. Ramai banget. Buset, ramai banget yang nonton kereta. Stasiun Ijo, Kabupaten Kebumen. Speedometernya 112 km per jam teman-teman. Ini 102, berarti ada gap ya. Karena emang di dalam terowongan ini tuh pakai slab track yang bukan batu-batu. Jadi sebenarnya bisa ngebut sampai kecepatan maksimal 112 km per jam sampai 120 km per jam. Mungkin tadi karena sinyalnya hilang di dalam terowongan ya. Nah sekarang mulai direm, turun kecepatannya. Tadi pas di dalam terowongan masih 112. Karena memang terowongan hijau itu support untuk ngebut, bahkan kayaknya satu-satunya terowongan kereta api di Indonesia yang udah pakai slab track dan bisa dibuat ngebut 120 km per jam. Tarif kereta api Jakatingkir dari Jakarta Pasar Senen menuju ke Jogja ke Lempuyangan ini tarifnya 320.000, dan sekarang kayaknya cuma ada satu tarif aja ya, nggak kayak dulu banyak banget ada kode-kodenya. Sekarang kodenya cuma ekonomi C aja. Jadi kalau naik kereta api Jakatingkir ini membayarkan tarif sebesar 320.000, ini bakal dapat kereta ekonomi new generation stainless steel yang seperti ini.
3 kayak kelas eksekutif, nyaman banget. Dari Jakarta ke Jogja dengan durasi waktu perjalanan kayaknya paling cepat nih Jakarta Tingkir deh. Kalau ke Lempuyangan ya, kita urutkan paling tercepat. Kan paling atas 7 jam 13 menit. Udah cepet banget ini. Udah ya bisa dibilang kalau lebih awal ya, misalkan Jakarta Tingkir bisa awal itu ya 7 jam pas mungkin. Progo yang kedua 7 jam 20 menit dengan tarif paling murah, paling worth it menurut saya, keberangkatan paling malam kalau dari Jakarta ke Jogja. Ini 2 kereta ini nih, primadonanya, kereta ekonomi di jalur selatan menuju Jogja dari Jakarta. Yang udah pakai kereta ekonomi New Generation Stainless Steel dengan tarif yang bersaing banget. Berangkat siang ada Jakarta Tingkir sampai Lempuyangan jam 7 malam, atau mau berangkat malam sekalian, misalkan kaum PJKA pulang Jumat kembali Ahad, pergi Jumat kembali Ahad, misalkan mau liburan di Jogja nggak pakai nginep, berangkat Jumat malam jam setengah 12 malam dari Jakarta sampai Lempuyangan sampai Jogja jam setengah 7 lebih ya. Nanti Sabtu Minggu liburan di Jogja, Minggu malam itu naik Jakarta Tingkir. Nah, Jakarta Tingkir kalau dari Jogja itu jamnya jam setengah 12 teman-teman. 00 berapa ya? 0023 kalau nggak salah. Nah, 0029 ini keberangkatan dari stasiun Lempuyangan menuju ke Pasar Senen. Tiba di Pasar Senen jam 7 lebih 43 menit. Jadi kalau misalkan mau liburan ke Jogja nggak pakai nginep, berangkatnya pakai Progo, pulangnya pakai Jakarta Tingkir. Ini paket komplit banget pokoknya. Tapi biasanya harga yang menuju Jakarta tuh lebih mahal karena di Jakarta Tingkir ini tuh sisa 1 kursi coy. Ini besok ya berarti Senin tanggal 3 Maret besok berarti kan. Sekarang tanggal 2 Maret. Sisa 1 kursi Jakarta Tingkir untuk menuju ke Lempuyangan ke Pasar Senen. Nah, biasanya orang-orang yang booking kereta api Jakarta Tingkir ini kadang salah pilih tanggal. Jadi kalau misalkan mau di Jogjanya sampai malam, itu booking kereta api Jakarta Tingkirnya hari Senin, jangan hari Minggu. Kalau hari Minggu ya berangkatnya udah tadi jam 00.29 ya. Karena kan hari Minggu jam terakhir kan 23.59. Jakarta Tingkirnya berarti naiknya yang Senin jam 00.29. Jadi besok tibanya juga Senin, langsung masuk kerja. Cuman biasanya ada yang orang salah pilih tanggal, pulangnya Minggu malam, ya dia bisa Jakarta Tingkirnya Minggu malam. Jadi udah hangus waktu tiba di stasiun, mungkin setengah 12 atau jam 12 malam boarding, kok nggak bisa, tiketnya hangus, ternyata hari Minggu. Karena kalau hari Minggu ya jam 00 udah hilang, nggak bisa. Harusnya pesannya hari Senin kalau mau pulangnya Minggu malam kalau naik kereta api Jakarta Tingkir, karena berangkatnya dini hari. Jadi jangan sampai bingung salah pilih. Worth it banget sih kalau naik Progo berangkat pulang Jakarta Tingkir, sama-sama dapat kereta ekonomi New Generation Stainless Steel yang kayak gini. Dan kalau malam kereta ini ada mode malamnya, kursinya empuk, bisa direbahin, keretanya juga ngebut dan senyap kedap suara, jadi nyaman banget buat istirahat setelah liburan dari Jogja kembali ke Jakarta. Buat kerja itu enak sih. Ini kita ngebut banget, melintas langsung di stasiun mana ya, kecepatannya 115 km per jam. Dari tadi digebirnya segitu terus tuh, tapi belum tembus sampai 120. Dan masih tetap diselimuti sama cuaca mendung. Oh, ini hujan di luar. Hujannya rata. Naik kereta ekonomi New Generation ini emang vibes-nya tuh bikin nyaman ya. Ekonomi masa kini, bukan kaleng-kaleng. Dan kalau naik kereta ini cuman sebentar tuh kayak rasanya kurang gitu, karena emang nyaman banget dan bikin ketagihan. Nggak kerasa udah sampai ke Bumen. Berapa jam berarti ya? 1 jam perjalanan dari Purwokerto ke Kebumen, teman-teman. Nyaman banget kursinya. AC-nya dingin, nyaman, apalagi kalau udah di mode malam. Tadi tuh waktu masuk Purwokerto udah di mode malam ya, gelap. Tapi kok dinyalain lagi? Kenapa ya?
Padahal enak banget nih kalau misalkan di mode malam buat tidur sambil menunggu waktu berbuka puasa. Belakang saya udah tewas, udah tertidur pulas. Kecapean hunting di Purwokerto sepertinya. Sebelum di-upgrade dengan kereta ekonomi New Generation, kereta api Cakatingkir ini dulunya emang duduknya kursi tegak berhadapan, teman-teman. Ya, sebelum ada kereta New Generation juga, dulu pakainya kursi tegak berhadapan. Lalu setelah kursi tegak berhadapan itu, kereta api Cakatingkir di-upgrade pakai kereta ekonomi New Generation versi modifikasi. Yang sebenarnya juga nyaman, kursinya searah lajak kereta semua dan bisa direbahin. Berhenti Kuto Winangun. Padahal sebelumnya nggak berhenti. Ternyata sekarang berhenti di Kuto Winangun, guys. Jadi kayaknya karena ngebut 120 km per jam, biar durasi waktu perjalanannya nggak kurang dari 7 jam, stasiun pemberhentiannya ditambah ya. Karena kalau misalkan pemberhentiannya tetap, kayaknya bisa kurang dari 7 jam di Cakatingkir. Oke, lanjut. Tadi sampai di kereta ekonomi New Generation versi modifikasi. Jadi sebelumnya emang Cakatingkir ini pakai kereta ekonomi New Generation versi modifikasi yang sebenarnya udah nyaman. Ada mode malamnya juga, kursinya juga bisa direbahin, reclining ke belakang, bisa selonjoran. Tapi interiornya masih model kereta lama ya, masih jadul. Karena emang modifikasi dari kereta kursi tegak berhadapan. Dari luar pun juga masih kayak kereta ekonomi lama yang jendelanya terpisah-pisah jauh. Nah, nggak selang beberapa bulan lamanya, kayaknya nggak ada setahun, itu tiba-tiba udah di-upgrade pakai kereta ekonomi New Generation baru dari PT Inka. Kayak ini fresh baru dari PT Inka ya, keluar buat kereta api Cakatingkir. Keren banget sih, baru dapat upgrade New Gen versi modif, tahu-tahu di-upgrade lagi kayak New Gen yang rata kanan, ekonomi New Generation rata kanan, bisa dibilang ekonomi rata kanan ya. Spesifikasi yang udah mirip kayak kereta eksekutif, nyamannya nyaman, tapi penumpangnya lebih banyak dari kereta eksekutif. Satu kereta ini kapasitasnya 72 penumpang, jadi jarak antar kursinya ini sebenarnya lumayan mepet, tapi kita masih punya space ruang yang lega untuk selonjoran, nggak sampai ngeganggu kita penumpang belakang kalau misalkan penumpang yang di depan ngerebahin kursi. Jadi lebih nyaman daripada kereta ekonomi premium. Dan selain di-upgrade sarananya pakai kereta ekonomi New Generation rata kanan, kecepatannya juga di-upgrade karena emang rangkainya support untuk ngebut ya. Tadi udah terbukti, udah tembus sampai 116, 117 dan nyaman banget, anteng banget. Kayaknya karena masih baru jadi senyap, nggak begitu gemlodak. Ini kita sekarang berhenti di stasiun Kuto Winangun. Padahal sebelumnya nggak berhenti. Jadi dari Kebumen tuh langsung Kutoarjo. Duh, bangun mas. Penumpang belakangnya udah tidur tadi, bangun ternyata. Nyenyak sekali. Puko mas, puko. Puko dulu. Masang alarm. Oh, masang alarm. Rata lagi. Hah? Rata lagi. Kelenger ternyata. Ini di atas kabin kereta ada UFO. Ini kayaknya router wifi ya teman-teman. Jadi di kereta ekonomi New Generation maupun di kereta eksekutif itu semuanya udah ada wifi-nya, fasilitas wifi yang bisa kita manfaatkan. Kelas ekonomi aja ada, di Progo tuh ada, bisa connect Progo. Bogowonto juga ada. Kita coba ya. Ini wifi saya udah connect sih. Wifi KAI connected. Cuman kok pentung. Kayaknya nggak bisa dipakai ini. Meskipun ada wifi-nya, berarti nggak bisa dipakai. Oh iya, cannot provide internet nih. Nggak bisa dipakai sepertinya. Coba YouTube.
Ngelut sih. Tapi pentung ya. Duh, kok bisa? Bentar, paketan saya yang nyala. Bentar, saya matikan dulu. Bisa connect nggak ya? Harusnya nggak bisa connect sih. Oh iya, nggak bisa di-connect kan. Kita lihat nonton videonya Mas Aldian barusan. Naik Pandalungan, gendeng. Aldian. Naik Pandalungan langsung. Naik apa hunting ya nih? Oh kayaknya hunting mungkin. Wah ternyata tidak bisa connect guys. Bentar, kita cek lagi apakah tetap cannot provide internet. Meskipun ada routernya, ada fasilitas wifi, ternyata nggak bisa connect. Apakah kuotanya sudah habis karena keretanya udah dari Jakarta ya? Duh, sudah adzan. Sebentar lagi kita memasuki adzan maghrib untuk berbuka puasa. Ayo, sekarang botol. Ini melintas langsung di stasiun mana ya? Kita masih ngebut kereta kebut-kebutan. Oh ya, stasiun Prembun. Prembun apa Prembun mas? Foto wae petik. Nanti melintas langsung ya, 110 km per jam. Spek rata kanan nggak boleh dibuat pelan. Ya mas, ekonomi spek rata kanan nggak boleh buat pelan. Ya kalau DPS ada DPS ya. Semoga kita bisa nyusul. Ya nggak mungkin kesusul, jaraknya jauh banget. Bisa aja. Tifokan. Depan kita sebenarnya juga ada kereta api Gaya Baru Malam Selatan yang berangkat tadi 16.25, kita 16.35, beda 10 menit. Pakai kereta ekonomi New Generation juga, tapi ada eksekutifnya. Cuman Gaya Baru Malam Selatan nggak ada tarif khusus dari Purwokerto ke Jogja. Makanya kita naik Jakatingkir yang ada tarif khususnya, dan keretanya juga udah ekonomi New Generation, terus juga ngebut. Di belakang ini ada kereta api Bangunkarta. Belakangnya depannya? Belakangnya tuh yo. Oh iya belakangnya ya, Bangunkarta di belakang kita ya. Tapi nggak worth it. Nggak worth it, itu kereta nggak jelas, nggak usah naik. Apa? Bangunkarta. Bukan Jakarta mas, Bangunkarta. Jakarta udah nggak usah naik. Dan ini kami hormati, jadi informasikan saat ini kita telah memasuki waktu sholat maghrib untuk daerah Kutoarjo dan sekitarnya. Kami sedang yang bertugas mengucapkan selamat berbuka puasa dan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi anda yang menjalankannya. Alhamdulillah. Kembali. Minum dulu mas. Saat ini kita telah batalkan puasa. Sholat maghrib. Siap. Udah nggak sabar ya dari tadi berdua nih mau mokel. Kita makan CFC guys. Buka puasa pakai ayam CFC. Ini Ki. Bismillahirrahmanirrahim. Diwaler kursi nih. Kursinya diwaler. Apa? Iya no meja loh. Meja makan. Di depan ning kono maksudnya. Di depan rono. Di depan nih cendil loh, pojok. Meja makan. Bisa jadi meja makan. Lebar banget. Kelihatan nggak sih? Kelihatan harusnya. Ya kan. Apa? Ternyata sulit meskipun dipakai, bisa buat pakai meja. Makanya gini aja. Tiba di stasiun Kutoarjo, stasiun paling ujung timur di daerah operasi 5 Purwokerto. Biasanya ada yang turun sama ada yang naik juga sih, beli tarif khusus. Bu beli bu? Rumah lo. Kita buka puasa dulu. Yang ngomong oke, koleksi CFC. Kolektor sambal CFC bu. Sambal. Orang aku sendok. Iki bae-bae. Apa? Sambal CFC. Giveaway sambal CFC. Ada yang bisa nebak berapa menit sepuh ditarik tren tidur? Yang bisa nebak dapat sambal CFC.
Perjalanan kita berhenti luar biasa di stasiun Wojo, teman-teman. PLT Wojo. Berangkat lagi. Ngopo? Berhenti luar biasa di stasiun Wojo. Tutup, nggak pas. Sudah jalan lagi, teman-teman. Sempat berhenti yang kita harusnya nggak berhenti di stasiun Wojo. Kita baru aja berhenti sebentar, berhenti luar biasa di stasiun Wojo. Tadi berhenti tapi di jalur lurus dan sinyalnya juga masih hijau, teman-teman. Harusnya di sini kita ngebut melesat langsung. Kemungkinan di depan kita tadi ada kereta api Gaya Baru Malam Selatan ya. Mungkin jaraknya terlalu dekat. Udah berangkat lagi. Nah, kenapa kok di jalur selatan lintas Jakarta Jogja ini banyak banget kereta ekonomi new generation? Karena kayaknya menurut data juga penumpang di Jogja, tujuan Jogja itu paling banyak ya, teman-teman. Ini penuh, bisa dibilang mayoritas penumpangnya 90% turunnya nanti di Lempuyangan di Jogja. Yang sampai Solo paling beberapa orang aja. Makanya kereta-kereta yang dari Jakarta ke Surabaya lewat Jogja yang pakai new gen itu pun kalau penuh penumpangnya bakal turun kebanyakan di Jogja. Makanya jalur Jogja ini full minimal kereta ekonomi spek rata kanan, kereta ekonomi new generation yang nyaman banget, rasa kelas eksekutif. Kenapa kok di tempat lain nggak ada kereta ekonomi new generation-nya atau eksekutif new generation-nya? Mungkin ada tapi jarang, tidak sebanyak jalur selatan lintas Jogja ini. Karena ya kalau diibaratkan analoginya adalah kita punya bisnis sewa motor, rental motor, mobil, terus kita ada di cabang kota A, B, C, D. Ternyata kota B nih yang paling rame peminatnya, pelanggannya, yang nyewa paling banyak di kota B, sering banget. Terus kita beli sarana baru, kendaraan baru, motor baru, kayak motor listrik atau mungkin mobil listrik. Nggak mungkin dong terus kita taruh di kota yang sepi. Mungkin nanti biaya perawatannya jadi mahal karena nggak laku, nggak cuan, karena harganya bakal naik dan lain-lain. Ya otomatis mobil-mobil kendaraan baru itu tadi yang kita sewakan juga pastinya di kota yang rame, di kota B tadi, yang penyewanya, pelanggannya paling banyak, karena pasti laku, pasti laris. Ditambah kalau orang pelanggan terus dikasih kendaraan yang baru, yang masih fresh, pasti jadi penasaran dan pengen nyoba dan pengen nyewa. Oh ternyata rasanya kayak gini toh naik kendaraan yang baru, entah itu motor listrik, entah itu mobil listrik yang sebelumnya belum pernah ada. Tapi kalau ditaruh di kota yang sepi itu kemungkinan ya kayak orang juga sepi yang nyewa. Makanya kereta ekonomi new generation ini ditaruh di jalur yang rame, yang penumpangnya paling padat. Makanya di Jogja, kereta Jakarta Jogja, kereta Jakarta Surabaya, Bandung Jogja, pokoknya yang lewat kota Jogja itu kebanyakan kereta spek rata kanan ya, ekonomi spek rata kanan, ekonomi new generation, dan kereta eksekutif new generation. Bahkan kebanyakan stainless steel, yang modifikasi juga udah jarang. Yang modifikasi sekarang dialihkan ke jalur utara ya kebanyakan ya, Berantas, Dharma Wangsa, Belambangan Express, itu pakai kereta ekonomi new generation yang versi modifikasi. Yang stainless steel kebanyakan lewatnya jalur selatan lewat Jogja. Perjalanan kereta api Jakatingkir sekarang memasuki daerah istimewa Yogyakarta. Kita tiba di stasiun Wates, stasiun paling ujung barat Jogja ya, untuk kereta jarak jauh. Habis dari Wates ini nanti langsung berhentinya di stasiun Lempuyangan, jadi nggak berhenti di stasiun Tugu Yogyakarta, teman-teman. Stasiun Wates ini ada di Kabupaten Kulon Progo, deket sama Bandara YIA Yogyakarta. Dari Wates ternyata ada yang naik, teman-teman. Kayaknya beli tarif khusus kalau nggak ke Jogja, ke Solo ya.
Karena kalau jam malam ini kalau ke Solo nunggu Pramek jam berapa Mas? Malaman, lebih lama. Nunggu Pramis kayak besok deh. Udah nggak jalan ya? Kayak nggak tahu ding, nggak tahu. Nggak Kayaknya jalan. Udah habis. Udah habis Pramek. Satu-satunya cara ya beli tarif khusus kalau mau ke Solo. Dari Purwokerto menuju ke Lempuyangan ke Jogja, kita bisa memanfaatkan tarif khusus yang tersedia di rute Purwokerto Jogja atau Jogja Purwokerto ya teman-teman. Untuk tarif khusus kereta ekonomi dari Purwokerto ke Jogja atau sebaliknya, tarifnya Rp105.000. Cukup terjangkau, dan dengan tarif Rp105.000 kita bisa milih kereta yang udah pakai kereta ekonomi New Generation. Ada banyak banget kereta-kereta ekonomi New Generation yang menuju ke arah Yogyakarta dari Purwokerto. Kalau misalkan teman-teman mau liburan ke Jogja, naik kereta ekonomi New Generation dari Purwokerto, yang berangkatnya masih agak pagi, itu ada kereta api Fajar Utama Solo ya, yang paling pagi. Kayak dari Purwokerto tuh sekitar jam 10-an pagi. Nanti sampai Jogja itu jam 12 siang. Nah itu liburan di Jogja sampai malam. Baliknya dari Jogja beli tarif khusus naik kereta api Jakatingkir, Rp105.000 juga. Nanti sampai Purwokerto jam 4 pagi teman-teman. Berangkatnya dari Jogja itu setengah 1 pagi, setengah satu dini hari. Jadi hampir berapa jam itu kalau dari jam 12 siang sampai jam 12 malam, 12 jam di Jogja. Itu bisa banget sih, mau liburan ke pantai, mau main-main ke pantai pun juga masih bisa ya, ke pantai, ke Malioboro. Mau liburan ke pantai, ke Malioboro, itu bisa banget. Dan kalau mau lebih nyaman lagi itu bisa beli tarif khusus kelas eksekutif. Kalau kelas eksekutif harganya tarifnya Rp140.000. Nah untuk tarif khusus ini sebenarnya nggak bisa dibeli jarak jauh ya teman-teman. Jadi kalau misalkan kadang ada yang tanya juga sih, Jogja Jakarta tarif khususnya gimana? Nah, itu nggak bisa, karena hanya untuk jarak tertentu, jarak menengah, dan kereta api tertentu juga. Contohnya di Purwokerto Jogja ini, meskipun ada kereta yang pakai tarif khusus, tapi kereta api Bima, kereta api kayak Baru Malam Selatan itu nggak ada tarif khususnya dari Purwokerto menuju ke Jogja. Jadi harus tahu kereta-kereta mana aja yang ada tarif khususnya dan rute-rute mana aja yang ada tarif khususnya. Dengan syarat kita harus belinya 2 jam sebelum jadwal keretanya berangkat, dan kursinya atau tempat duduknya itu masih tersedia alias belum full terisi penuh. Banyak yang booking jauh-jauh hari. Tadi pun juga saya pas mau beli kereta api Jakatingkir ini agak was-was juga ya, karena kursinya udah banyak yang terisi. Jadi kursi yang mayoritas kosong itu ada di posisi gang tengah. Itu pasti kosong. Kebanyakan duduknya di sisi jendela yang kiri dan sisi jendela yang kanan. Nah kalau pas lebaran dari Purwokerto ke Jogja atau Jogja ke Purwokerto itu kayaknya nggak bisa tarif khusus sih, karena pasti udah penuh, ke booking sama orang-orang yang mudik dari Jakarta.
Makanya kalau pas peak season, high season itu kalau udah Jogja ke barat ke arah Jakarta susah, atau mungkin dari Purwokerto ke Jogja itu juga susah sih, karena titik poin pentingnya itu di Jogja kalau saya amati penumpang kereta api jarak jauh. Nanti kalau misalkan di Jogja ke timur, ke arah Madiun, ke arah Solo, ke arah Surabaya, itu biasanya masih ada kursi yang kosong untuk kereta-kereta jarak jauh. Jadi tarif khusus ini jadi penyelamat buat teman-teman yang mau naik kereta hemat liburan ke Jogja dari Purwokerto, dari Kroya, dari Kebumen, yang keretanya nyaman dan cepat ya. Meskipun ini kelas ekonomi, tapi ekonomi rata kanan, spek yang paling atas untuk kelas ekonomi. Serasa kayak naik kereta kelas eksekutif. Dari Purwokerto perjalanan kayaknya sekitar 2 jam lebih dikit ya, nggak sampai 3 jam teman-teman, 3 jam kurang lah, 2,5 jam mungkin. Kalau yang paling cepat dari Purwokerto ke Jogja atau Jogja Purwokerto itu ada kereta api Taksaka, Argo Dwi Pangga, dan Argo Lawu. Itu durasi perjalanannya 1 jam 48 menit, 2 jam kurang. Kalau naik kendaraan lain kayaknya nggak bisa tuh. Karena kereta api Argo Lawu, kereta api Argo Dwi Pangga, dan beberapa jadwal kereta api Taksaka itu dari Jogja berangkat langsung ke Purwokerto teman-teman, pemberhentiannya nggak berhenti lagi di Kroya, Kutoarjo, Kebumen, itu nggak berhenti, bablas semua stasiun itu. Atau dari Purwokerto ke Jogja itu juga Purwokerto berangkat langsung Jogja, makanya bisa ngebut terus 120 km per jam puncak kecepatan maksimalnya dan nggak berhenti-berhenti. Beda dengan kereta yang seperti kereta api Jakatingkir kelas ekonomi ini. Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di stasiun Lempuyangan. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Lempuyangan, persiapkan diri Anda, periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Untuk keselamatan Anda, dilarang membuka pintu kereta sebelum kereta api berhenti dengan sempurna. Untuk kereta api Jakatingkir ini pemberhentiannya di Jogja dilayani di stasiun Lempuyangan ya teman-teman. Jadi nggak berhenti di stasiun Tugu Jogja, alias kita melintas langsung. Jadi ada 2 stasiun di kota Jogja, ada stasiun Yogyakarta atau yang biasa disebut stasiun Tugu, dan stasiun Lempuyangan. Kalau stasiun Yogyakarta tadi emang deket banget dengan Malioboro. Kalau stasiun Lempuyangan agak ke sana dikit, nggak jauh-jauh sih sebenarnya. Kalau mau ke Malioboro bisa order ojek online atau naik Trans Jogja juga bisa sih. Tapi kalau bingung urutannya mending order ojek online atau naik ojek pangkalan juga nggak apa-apa. Oh iya bener. Ini contohnya. Solusi Ya, contohnya saya. naik KRL. Contohnya ini nih. Saya mau naik KRL ke Jogja. Mau balik ke stasiun Tugu naik KRL. Nah buat teman-teman yang kadang juga tanya, bener mas, turun di Lempuyangan balik ke Tugunya naik KRL, cocok, tinggal tap in, nggak perlu keluar jalan. Ini ngambil gue nonton Taksaka atau Waton. Yang turun banyak, langsung kosong. Alhamdulillah tiba kembali di stasiun Lempuyangan Jogja. Yang turun banyak banget. Jogja nggak pernah sepi. Dan dengan demikian berakhir sudah video perjalanan saya dari Purwokerto ke Jogja, short trip naik kereta api Jakatingkir. Semoga video ini memberikan informasi tentang layanan fasilitas kereta Jakatingkir dari Jakarta ke Jogja lewat Purwokerto beserta tarifnya. Penumpang yang turun banyak banget dari depan sampai belakang, dan ini akan melanjutkan perjalanan sampai ke stasiun Solo Balapan kalau sekarang Jakatingkir. Kalau dulu sampai Purwosari, sekarang diperpanjang sampai Solo Balapan. Berangkat lagi, cepet banget berhentinya. Karena tadi kita terlambat ya datangnya di Lempuyangan. Jadi turun penumpang selesai langsung berangkat lagi teman-teman. Banyak banget penumpangnya. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan share video ini kemanapun. Nantikan video selanjutnya. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.